Dan saya sudah terhubung dengan Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman. Selamat siang, Pak Herman. Siang, Pak. Pak Herman, dengan Davi dari Breaking News. Pak Herman, Anda merasakan gempa terjadi, bagaimana laporan yang Anda terima hingga siang hari ini, Pak Herman? Iya, tadi gempanya pas jam 1:20. Saya sedang berada di mobil, itu goncangannya sangat besar sekali. Dan saya mendapat laporan, di Cianjur itu besarnya gempa sekitar 5,6 skala Richter, kedalaman 10 km. Dan itu tepat di tengah-tengah kota Cianjur. Dan untuk daerah selatan, pantai, saya sudah cek, aman dan tidak potensi untuk tsunami. Nah, kemudian juga di perkotaan ini banyak sarana dan prasarana yang hancur. Rumah-rumah warga ada yang hancur, bahkan tadi di belakang pendopo ada yang meninggal. Dan juga tadi sekitar di daerah Cugenang, tepatnya dekat rumah makan Cinta, itu diprediksi ada 8 mobil yang terkena longsor dari tebing. Sekarang sedang evakuasi, sehingga arus lalu lintas Cianjur Cipanas ini sudah terputus. Dan juga tadi mendapat laporan dari kepala desa yang ada di Cugenang, banyak warganya yang rumahnya hancur. Dan juga rumah sakit sama sedang menampung warga-warga yang terkena longsor, yang terkena runtuhan rumah-rumah. Sekarang sudah banyak warga kami yang dibawa ke rumah sakit. Begitu laporan sementara, Pak. Oke, Pak Herman, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, artinya terdapat kerusakan akibat gempa di sana, kemudian ada juga laporan masuk kepada Anda, ada warga yang meninggal dunia, betul Pak? Iya, betul. Oke, terkait jumlahnya apakah sudah didapatkan, Pak Herman? Kenapa? Terkait jumlah warga, apakah saat ini sudah didapatkan? Belum, sedang kita prediksi. Petugas kami sekarang sedang mobile. Oke. Sedang mobile gitu. Oke, sekarang fokus penanganan dari pihak kabupaten seperti apa, Pak? Barusan dari para kepala desa yang diperlukan adalah alat berat. Khususnya banyak jalan-jalan yang tidak bisa akses kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kita prioritaskan itu dulu. Oke, di daerah mana Pak, kalau boleh tahu tepatnya akses terputus? Tadi dekat Cinta ya, tadi Cinta, rumah makan Cinta. Juga di desa Padaluyu, Cugenang, tadi yang sudah melaporkan saya. Oke, desa mana Pak? Padaluyu. Oke. Kecamatan Cugenang, itu nggak bisa akses sama sekali. Oke. Itu ya. Oke, artinya jalur menuju ke sana terputus Pak ya? Akibat puing-puing atau seperti apa? Longsor. Oke, longsor. Artinya ada juga longsor yang terjadi di sana. Barusan informasi ada 8 mobil yang teruruk longsoran tanah. 8 mobil teruruk longsoran tanah. Mobil yang sedang melintas di sana ya Pak? Sedang melintas. Oke, di daerah Cugenang. Artinya prioritas saat ini adalah mengevakuasi mobil dari dalam longsoran itu, Pak ya? Iya, kita evakuasi dulu jalan-jalan yang longsor, sehingga petugas kami bisa mobilisasi. Gitu. Kita prioritaskan itu dulu. Sebelum rumah, kita prioritaskan jalan dulu. Kecuali yang warga-warga setempat, saya kerahkan untuk bantu rumah-rumah yang di dalamnya masih ada warga gitu. Oke, baik. Saat ini kan tim Anda tentu sedang bergerak di lapangan. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait seperti apa, Pak? Terkait dengan pengadaan ambulans, kemudian rumah sakit rujukan, kemudian pengadaan alat berat juga seperti apa? Sudah berjalan. Tadi begitu terjadi bencana alam, saya perintahkan rumah sakit standby, alat-alat berat kita bergerak menuju daerah-daerah yang harus segera ditangani. Oke, ada berapa rumah sakit yang menjadi rujukan, Pak? Ada 3 rumah sakit Cianjur. 3 rumah sakit pemerintah ada 2. Rumah sakit swasta ada 2, juga ada 4 berarti. Ada 4 ya, ada 4 rumah sakit. Untuk Cianjur Selatan, sekali lagi untuk Cianjur Selatan aman. Oke. Yang aman itu. Untuk selatan aman, artinya memang tadi juga dikatakan tidak berpotensi tsunami ya Pak Herman ya? Ya, karena kecil sekali kerasanya di Cianjur Selatan itu.
Oke, oke, oke. Kalau untuk desa yang terdampak, Pak, termasuk kerusakan-kerusakan rumah, ada berapa desa, Pak? Sementara belum bisa diprediksi karena sekarang tim kami lagi mobile. Oke, artinya tim Anda sedang bergerak di lapangan, Pak, ya. Kemudian kalau untuk laporan meninggal dunia juga saat ini masih diidentifikasi, Pak. Kemungkinan dampak gempa yang paling besar dirasakan di wilayah Kabupaten Cianjur sebelah mana, Pak? Cianjur sekitar Cugenang. Sekitar Cigenang. Itu 5,6, kedalaman 10 kilo. Barusan juga mendapat laporan dari para guru sekolah SMK 1 Cugenang hancur. Nah, itu. Oke, Pak Bupati, ini gempa terjadi pada saat aktivitas warga sedang berlangsung. Dari Anda juga tentu mungkin merasakan dampak gempa yang terjadi tadi. Dari pandangan Anda besar sekali. Ya, seperti apa, Pak, situasi yang terjadi, Pak, di sekitar Anda saat itu? Boleh diceritakan kepada kami, Pak? Begitu saya turun dari mobil, masyarakat langsung turun ke jalan semua. Histeris, ada yang nangis, ada yang nggak bisa jalan. Saya sampai sedih melihat warga yang setelah gempa berkerumun di pinggir-pinggir jalan. Sementara rumah-rumahnya tidak sedikit yang hancur, bahkan perabotan rumah tangga ini sama sekali pada hancur. Gitu. Dan saya mohon kepada warga masyarakat Cianjur, hati-hati. Sekarang juga saya merasakan di Penopo ada gempa susulan, tapi gempanya relatif kecil. Saya mohon sekarang posisi jangan dulu masuk, di luar saja sampai dengan kondisi sudah aman sama sekali. Gitu. Oke, artinya kondisi sudah aman ya, Pak. Untuk penanganan pertama, belum ya? Belum aman karena barusan juga terasa masih ada gempa kecil lagi. Oke, gempa susulan di sana ya? Iya. Oke, gitu. Pak, kalau untuk ambulan dan petugas-petugas apa ada yang standby, Pak, khususnya di wilayah? Kita standby, kita ready. Termasuk ambulan di wilayah-wilayah pusat perkantoran dan juga sekolah-sekolah ya, Pak? Iya, kalau sekolah-sekolah alhamdulillah untuk SD sudah pada pulang. Cuma untuk SMA kelihatannya masih ada tadi di sekolah. Yang lain sudah pada pulang. Oke. Gitu ya. Oke. Ambulan kita siap-siap di tiap desa ada ambulan ya. Terus di rumah sakit juga ada, di puskesmas juga ada. Kita barusan telepon dengan dinas kesehatan agar ambulan disiapkan apabila diperlukan oleh warga. Oke. Gitu. Kalau untuk kerusakan? Barusan ambulan terus keliling-keliling. Oh, oke. Ambulannya mobile, Pak ya? Iya, barusan juga ada beberapa ambulan yang lewat di depan saya. Oke, kalau untuk laporan kerusakan terhadap fasilitas umum, sudah terima, Pak? Fasilitas umum, gedung Dewan. Saya rencananya hari ini ada rapat paripurna jam 2, karena gedungnya juga plafonnya ambruk, ya, sehingga direschedule kembali. Oke, artinya terdampak ke gedung Dewan juga, Pak, ya, sehingga rapat juga dihentikan, ya, Pak? Dihentikan gitu. Oke, ya. Pak. Jadi sementara saya baru menerima laporan itu belum sepenuhnya. Oke. Jadi saat ini, Pak, mungkin pemirsa juga ingin tahu, mungkin warga Kabupaten Cianjur juga ingin tahu yang menjadi fokus penanganan dari Kabupaten Cianjur terhadap gempa ini seperti apa dulu, Pak, pertama? Iya, pertama saya hari ini sedang menseleksi di tiap desa, kecamatan. Saya perintahkan Pak Kades, Pak Camat untuk menginventarisasi. Yang kedua, nanti kita prioritaskan mana infrastruktur yang paling berat. Kita prioritaskan itu. Terus yang sakit juga kita fasilitasi di rumah sakit dan puskesmas. Itu ya. Oke, puskesmas semua selain rumah sakit yang tadi Anda sebutkan juga sudah standby ya, Pak? Standby, nih. Barusan tuh antri ambulan Cianjur. Oke. Setiap sekali tuh beberapa ambulan. Oke. Pak Herman, banyaknya ambulan yang tadi Anda katakan kan ini salah satunya menjadi indikasi ya ada korban. Banyak warga yang sakit. Begitu ya, ada warga yang sakit, kemudian mungkin warga yang terdampak dari gempa itu sendiri. Apakah saya sekarang prioritaskan mau ke rumah sakit dulu melihat warga yang ini yang parah. Oke, Anda ingin melihat secara langsung warga di rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit Sayang.
Oke. Saya cek dulu ke sana ya. Oke. Ya. Oke, artinya memang banyak warga Cianjur ya, Pak, yang menjadi BPBD ini. korban dan harus dirawat, Pak ya. Pak, ini ada kepala BPBD, barangkali ada informasi yang baru nih. Iya, boleh. Dengan siapa saya berbicara, Pak Herman? Pak Rizal, ke Pakalak BPBD Kabupaten Cianjur. Oke. Ini ada informasi yang lebih valid, yang lebih baru. Baik, Ini baik. siaran langsung dari TV. Siapa? Baik. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang, betul. Kepala Saya dengan Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, betul. BPBD Kabupaten Cianjur, baik. Pak Rizal, Siap. akibat gempa, data seperti apa yang Anda sudah dapatkan hingga saat ini, Pak? Sementara yang dapat kami sampaikan, saya juga sedang mendata di BPBD Kabupaten Cianjur terkait dengan dampak yang terjadi. Yang jelas ada beberapa korban yang dilaporkan terkait dengan korban meninggal di rumah sakit. Nah, terkait dengan dampak kami pun sedang konsolidasi dan saya sudah kontak langsung BNPB termasuk BPBD Provinsi Jawa Barat. Sekiranya untuk bisa membantu terkait dengan gempa yang terjadi. Saya sudah komunikasi dengan dengan provinsi, apa saja yang diperlukan. Saya sudah menyampaikan tentunya tenda darurat karena memang masyarakat masih ada yang berada di luar. Itu barangkali. Oke, Pak, kalau kerusakan rumah warga, seperti apa laporan yang Anda terima? Rumah warga kebanyakan atapnya roboh. Ada yang plafon roboh, ada yang sampai hancur. Ada yang sampai hancur rata. Ini sedang kami data, semua kekuatan BPBD termasuk personil sedang melakukan kegiatan pendataan. Yang insya Allah secepatnya data yang sementara akan disampaikan. Oke, ada berapa titik, Pak, yang terdampak sangat parah? Sementara di Kecamatan Cugenang juga cukup parah, Kecamatan Warung Konang, termasuk di wilayah ibu kota Kabupaten Cianjur, di wilayah Kecamatan Kabupaten Cianjur. Oke, ini artinya didapat bahwa memang yang dirasakan ini cukup terasa. Masyarakat masih berkumpul di luar di lapangan-lapangan terbuka. Itu barangkali masyarakat masih chaos. Jadi catatannya masyarakat masih chaos, masih berkumpul di luar. Namun dengan demikian, catatan dari Inaris bahwa 4 kali bencana susulan sudah terjadi. Artinya, insya Allah susulan yang dimungkinkan akan besar juga sudah landai. Jadi artinya, saya sampaikan kepada kepala rumah sakit pula, karena memohon informasi, pasien-pasien sekarang di luar. Jadi saya nyatakan bahwa silakan untuk tetap bisa dilakukan perawatan dengan membawa kembali ke ruang-ruang perawatan. Karena informasi yang didapat dari Inaris, dari aplikasi terkait dengan kebencanaan, 4 kali dampak susulan sudah landai. Artinya, insya Allah dampak susulan yang akan besar juga saya nyatakan kepada masyarakat untuk sepertinya sudah aman lah. Bagi mereka yang rumahnya tidak terdampak ini silakan untuk bisa menempati kembali. Tetapi kalau memang rumah hancur dan lain sebagainya, saya sudah berupaya dengan pemerintah daerah untuk bagaimana di titik-titik lokasi bisa didirikan tenda darurat. Termasuk dari provinsi barusan sudah menyampaikan informasi akan menurunkan bantuan terkait dengan tenda dan lain sebagainya. Itu barangkali, Pak. Oke, Pak Rizal, jika tadi Anda katakan gempa susulan diprediksi akan melandai, kemudian apa prioritas yang dilakukan oleh BPBD saat ini? Infonya juga ada akses jalan yang terputus di sana, Pak. Betul, Pak. Kami sedang konsolidasi, bahkan saya sedang berdiskusi dengan Pak Bupati terbaik seperti apa penanganan di lapangan untuk sekiranya kami bisa melakukan kegiatan aksi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Itu barangkali, Pak. Oke, kalau untuk informasi mengenai mobil yang sempat tertimbun longsor itu di mana, Pak? Kebetulan saya belum mendapat informasi. Jadi hari ini insya Allah semua perangkat BPBD dikerahkan untuk bagaimana bisa
bisa melakukan informasi sekiranya didapat informasi yang lain. Oke, kemudian terkait rumah sakit rujukan Pak yang bisa dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Cianjur, seperti apa kesiapannya? Rumah sakit rujukan tetap di RSUD Sayang Cianjur dan RSUD Pacet, dan di wilayah selatan di RSUD Pagelaran. Oke, kalau puskesmas semua kira-kira sudah standby Pak ya? Puskesmas sudah berada pada posisinya. Pak Bupati sedang melakukan evaluasi di lapangan. Hari ini pun semua berada di lokasi-lokasi yang memang diperlukan. Setidaknya Pak Bupati meyakinkan, sekarang juga akan ke lapangan, berangkat ke lapangan meyakinkan sejumlah lokasi yang memang terdampak. Itu barangkali Pak. Oke, Pak Rizal, yang kami juga penasaran, ini gempa terjadi saat aktivitas sedang berjalan di sana. Seperti apa aktivitas perkantoran di sana, Pak? Apakah masih berlanjut atau ada imbauan khusus untuk dihentikan? Aktivitas seperti biasa, karena memang berjalan normal. Hari ini hari Senin, hari kerja karyawan. Jadi tidak ada informasi khusus untuk dihentikan atau dan lain sebagainya. Tetap mereka pada posisi mengerjakan sebagaimana fungsinya. Oke, artinya tidak ada penghentian aktivitas di sana, Pak ya. Informasinya juga warga masih berhamburan keluar, Pak, masih panik. Apakah ada imbauan yang dilakukan oleh Anda? Betul, kami sedang berupaya cek ke lapangan, bahkan kami sendiri akan bergerak ke lapangan untuk meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang. Itu intinya. Sekarang dalam posisi chaos, kita sampaikan masyarakat untuk tetap minimal tenang. Oke, saya juga penasaran terkait fasilitas umum yang terdampak akibat gempa tadi, Pak. Fasilitas umum apa saja yang laporannya sudah masuk yang terdampak? Fasilitas umum jelas ada unit-unit perkantoran, termasuk pendopo juga ada retak-retak. Ada bangunan kantor yang hari ini kami memastikan, insya Allah secepatnya data akan disampaikan kemudian. Oke, ada berapa ambulan Pak yang diterjunkan dan yang menjadi fokus BPBD, wilayah-wilayah mana saja? Kami berupaya untuk semua kekuatan yang ada, termasuk armada ambulan, unit operasi mobil-mobil, sekarang sedang konsolidasi. Pak Bupati sedang melakukan perintah terkait dengan bagaimana penanganan ini bisa segera mungkin disampaikan ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, kalau untuk desa yang terdampak yang paling parah yang masuk ke Anda seperti apa? Sementara ada 3 kecamatan, ada yang melaporkan dari wilayah Kecamatan Cugenang, termasuk wilayah utara, sebagian ada wilayah utara, termasuk Karungkona, termasuk wilayah perkotaan. Di wilayah selatan ada juga di wilayah Campaka Mulia. Jadi dengan sendirinya mereka melaporkan hari ini dampak kerusakan yang terjadi. Oke, kalau untuk penanganan di desa-desa terdampak tersebut seperti apa, Pak? Apakah mendirikan posko juga? Betul. Kami menyampaikan melalui relawan tangguh bencana Retana untuk tetap tenang, dan sekiranya ada yang urgent untuk bagaimana, apakah memang diperlukan tenda darurat atau pembangunan dapur umum dan sebagainya, kami sedang melakukan konsolidasi yang sehingga perintah ini tersampaikan secara baik kepada baik pemerintah desa maupun kecamatan. Oke, kalau untuk korban di desa sendiri sudah ditangani, Pak ya? Nampaknya di puskesmas sedang melakukan kegiatan yang sama. Seperti halnya kami di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Pendopo, Kabupaten Cianjur sedang melakukan konsolidasi terkait dengan bagaimana upaya pemerintah daerah bisa menangani terkait dengan bencana gempa yang terjadi. Oke, Pak Rizal, koordinasi dengan instansi lain, Pak, khususnya terhadap infrastruktur mungkin yang juga medannya ini sulit terkait penanganan longsor dan juga akses jalan yang terputus. Seperti apa, Pak, pengadaan alat berat di sana, Pak? Apakah sudah mencukupi di sana? Siapa? Kebetulan untuk personal BPBD termasuk
sarana yang ada memang tidak bisa mencukupi untuk bagaimana menjangkau daerah-daerah yang sekiranya bisa bisa ditangani. Jadi saya juga sudah kontak dengan BNPB, nampaknya ini bencana harus ada intervensi dari pusat, dari BNPB, termasuk dari provinsi. Saya sudah kontak akan menerjunkan kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Oke, kemudian saat ini informasi yang masuk ke Anda dari wilayah mana saja, Pak? Informasi kebanyakan di wilayah Kabupaten, Ibu Kota Kabupaten Cianjur, di wilayah kota. Oke, di wilayah kota, Pak ya? Iya, betul. Artinya memang pada saat kejadian berlangsung, khususnya di tempat-tempat pusat perbelanjaan, di toko, dan juga sekolah-sekolah, mungkin aktivitasnya sempat terhenti, Pak ya? Betul. Memang sempat terhenti. Hari ini hari Senin, yang barangkali pegawai juga cukup mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Jadi hari ini hari perkantoran, termasuk anak-anak sekolah. Ini saya masih berjalan sama Pak Bupati ini di wilayah kota untuk memastikan masyarakat bisa tenang. Itu barangkali, Pak. Oke, Pak, kami juga mendapatkan informasi di Kabupaten Cianjur juga ini ada beberapa tebing yang longsor, Pak. Apakah informasi yang sama juga Anda dapatkan? Kebetulan di wilayah-wilayah yang terkena dampak longsor belum begitu, informasinya belum begitu lengkap. Jadi insya Allah kami berupaya untuk bagaimana di wilayah kabupaten, di wilayah perkotaan ini diyakinkan masyarakat bisa tenang, itu aja, Pak. Oke, baik. Pak Rizal, informasi yang Anda dapatkan dari BMKG terkait gempa itu sendiri, apakah sudah secara lengkap Anda terima atau masih ada informasi lain yang nanti akan disampaikan? Belum. Kami... Iya, silakan Pak Rizal. Iya, Pak Rizal, silakan. Ya. Saya lagi sama Pak Bupati. Saya dengan Pak Bupati sedang melakukan informasi kepada masyarakat. Di mana, Pak, imbauan ini sedang diberikan? Di wilayah kota. Oke, artinya Anda sedang mendampingi Bapak Bupati ya. Bisa diceritakan, Pak, situasi saat ini di hadapan Anda seperti apa? Kemudian imbauan apa yang dijelaskan oleh Bapak Bupati? Ya, karena masyarakat masih chaos. Karena masyarakat masih chaos, ini diperlukan pemahaman masyarakat untuk bisa tetap tenang. Pak Bupati sedang melakukan informasi karena informasi-informasi yang didapat ini ada gempa susulan dan lain sebagainya. Jadi kami meyakinkan kepada masyarakat untuk tenang. Oke, baik Pak Rizal. Siap. Terima kasih banyak. Nanti kita akan update lagi, Pak, informasi terbarunya sambil nunggu perkembangan terkini bersama Anda di sana, Pak Rizal. Iya. Mudah-mudahan kami, Pak Bupati juga bisa memfasilitasi terkait dengan... Oke, baik. Terima kasih Bapak Fathah Rizal, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat siang. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkait gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Tetaplah di Breaking News.